Ya, Anda kembali di catatan demokrasi pemirsa. Belum tuntas tadi Bung Toel. Ternyata dijawab bahwa memang target ini memang dalam jangka pendek tidak ada, tapi mengejarnya target jangka menengah hingga panjang, Bung. Oke. Salahkah demikian? Jadi tadi saya ada 2 garis bawahi. Satu, tidak ada target. Kedua, soal regenerasi atau jangka menengah, jangka panjang. Yang pertama, kalau bicara tidak ada target, level Asia Tenggara miris dong. Kita ini harus jagoannya di Asia Tenggara, baik secara organisasi dan prestasi di lapangan. AFF kalau nggak ada Indonesia nggak ada apa-apanya. Kita ini harus jadi jagoan dalam tanda kutip di AFF, di ASEAN. Tapi kenyataannya dalam konteks di lapangannya, Thailand 7 kali kan, Singapura 4 kali, Malaysia sekali, Vietnam 2 kali. Jagoan bola ASEAN yang belum juara kan cuma Indonesia. Itu yang saya maksud, psikologis barrier itu kita runtuhin. Saya berharap di kepengurusan Ketua Umum Erick Thohir, karena positioningnya adalah support pemerintah yang besar. Bang Gusti pasti paham ini. Yang kedua adalah soal regenerasi target jangka panjang. Background sepak bola ASEAN dulu SEA Games yang paling ngetop itu karena senior. Tapi sejak 2001 SEA Games itu ada kelompok umur jadi 23. Maka kemudian kehadiran Piala AFF tahun 96 menjadi sebuah titik gengsi dari mahkota sepak bola ASEAN. Ini sejarah nih kan. ASEAN itu sejak ada Piala AFF dulu namanya Piala Tiger senior, disitulah jagoan itu dibuktikan. Lalu apakah AFF tidak memikirkan soal regenerasi pengembangan sepak bola ASEAN? Menurut saya pikirkan. Ada AFF U16, ada AFF U20, AFF U22 kan ada. Disitulah kita bicara regenerasi. Satu. Kalau Sinteyong yang bicara regenerasi lalu pilih U22, pertanyaan saya, dia head coach tim nasional atau direktur teknik? Head coach tim nasional targetnya adalah pencapaian prestasi alias juara alias trofi, dan nggak muluk-muluk kok juaranya AFF kok ASEAN gitu loh. Kalau bicara soal regenerasi jangka panjang itu areanya direktur teknik. Saya belajar ini waktu ikutan course FIFA Development Technical. Ada buku panduannya. Kalau technical director bicara for the future, kalau head coach tim nasional bicara for tomorrow. Artinya kalau ada event juara. Kan begitu. Dan Sinteyong sudah memasuki tahun ke-5. Jadi ketika kita gagal sampai babak grup, ini memprihatinkan. Seharusnya dengan kapasitas, dengan sumber daya, dengan support yang diberikan oleh federasi termasuk pemerintah, malu Sinteyong. Alfred Riedel 3 kali juga AFF. Sinteyong kan 3 kali kan, 20 finalis runner up, 22 semifinal, 2024 jeblok di grup. Riedel itu 2010 final runner up, 2014 jeblok di grup, nggak lolos semifinal, tapi 2016 diantarkan lagi ke final. Jadi Alfred Riedel 2 kali ke final kalau dalam level event. Tapi kan supportnya beda loh, Alfred Riedel kemarin dengan Sinteyong sekarang gitu loh. Nah itu aja dulu. Oke. Saya harus mulai dengan mengatakan saya pendukung Pak Sumarji, pendukung Sintayong, pendukung Bima, Fahri Husaini, Coach Nova, temannya Putri, temannya Akmal, temannya Gusti, dan lebih-lebih temannya Toel, yang menurut saya yang pertama kali mengatakan dia adalah Rocky Gerungnya sepak bola Indonesia gitu ya. Nah sekarang saya izin Pak Sumarji yang saya hormati, sangat sering bersama-sama dengan beliau, tapi saya mau pelan-pelan komunikasinya. Yang pertama, apa betul target dari timnas ini itu tidak ada dalam Piala AFF 2024 ini? Saya mendengar dan kemudian saya buka lagi nih. Ini soal komunikasi nih. Karena saya juga mendukung Pak Erick Thohir dan semua yang lain. Ternyata yang saya buka itu semifinal. Pak Erick Thohir langsung sampaikan kan? Iya, betul ya. Kita dengar gitu kan? Ya, terakhir semifinal betul. Nah, jadi dia pernah meralat dengan mengatakan, saya nggak mengatakan nggak ada target, tapi semifinal. Jadi kalau mau kembali ke judul tadi, dalam konteks target yang semifinal meleset, betul ya? Nggak tercapai kan? Yang menyatakan target itu siapa? Pak Erick Thohir. Ya, teman-teman bisa loh googling lihat faktanya demikian. Jadi ini masalah komunikasi. Nggak nyambung antara semifinal yang tidak tercapai. Kemudian yang kedua yang agak menarik adalah gini, boleh nggak kami bangsa Indonesia dan Anda semua yang nonton
minta kepada timnas untuk juara di Piala AFF ini. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh nggak? Nggak ada yang Karena salah. Coach Shin mengatakan kalau saya bawa Skuad tim senior. yang senior juara katanya. Boleh nggak kami minta? Boleh nggak kami bangsa Indonesia yang sudah begitu lama tidak pernah juara AFF ini, boleh nggak kami minta bahwa sekali ini dengan kemungkinan dan kesempatan yang ada kami ingin juara? Boleh nggak? Nah itu. Dan yang ketiga agak penting nih, regenerasi. Ini kalau menurut saya nanti Pak Sumarji bisa sama-sama kita bahas. Regenerasi itu tidak berarti total regenerasi tanpa mengkombinasi. Maksud saya melakukan kombinasi pun pada satu tim juga sama dengan regenerasi. Bisa paham ya, pelan-pelan nih. Jadi melakukan kombinasi, misalnya berapa? 6-5 ya, atau 5-6 dengan pemain-pemain yang luar biasa itu. Kan diserang habis-habisan oleh Vietnam 1-0, coba ya. Diserang habis-habisan dengan 10 pemain kita oleh Filipina yang kata-kata 25,6 tahun 1-0 juga. Tapi kalau betul bisa juara dengan combine, salahnya di mana? Nah kemudian yang keempat berarti ya, memang AFF ini untuk timnas senior, sama aja dengan Piala Dunia dan lain-lain. Jadi di tim untuk turnamen untuk timnas senior itu nggak apa-apa Anda tampil dengan 50 plus semua, nggak apa-apa. Yang penting juara, betul nggak? Hah? Jadi pemain Anda 50 plus semua nggak apa-apa. Betul nggak? Tapi kan ini nasi sudah menjadi bubur Bang Iya. Egy. Iya nggak apa-apa. Nah karena itu maksud saya ini kan ada persoalan komunikasi. 3 hal tadi yang saya mau sebutkan. Yang pertama, target kita semifinal. Nggak tercapai kalau targetnya betul seperti yang disampaikan oleh pengurus PSSI yang kita dukung bersama gitu. Lalu yang kedua, menyamakan ini dengan kelompok umur. Keliru kalau menurut saya. Ini kan timnas senior kan? Dan yang ketiga, regenerasi itu bisa juga dan tidak haram kalau digabung dengan kombinasi. Oke. Nah yang Soal keempat, komunikasi tadi boleh kita konfirmasi dulu nggak, iya, Bu Ege ya? itu nanti Oke. ya. Tapi yang keempat juga itu ya. Yang agak penting adalah karena ini malam yang agak tenang, damai, bajunya agak banyak merah-merah, tetap cinta timnas sampai kapanpun. Boleh nggak kami bangsa Indonesia merindukan juara? Kemenangan. Boleh nggak kami merindukan juara gitu? Yang sebetulnya bisa dicapai, yang sebetulnya dinyatakan oleh Coach Sintayong bisa dicapai. Ingin komentar Bung Toel sebelum ke Pak Sumarji? Bolehkah kami Indonesia merindukan juara? Tapi kalau komunikasi lagi Bang Ege, boleh dicek. Sintayong ngomong, tolong turunkan ekspektasi. Jadi dalam konteks sepak bola, tim nasional Indonesia seumur umur sejak 96 lah kita batasi sejak Piala AFF. Mau Nandar yang ke final, mau Peter Witt, mau Ivan Kolev, mau Riedel, nggak pernah tuh ada pelatih tim nasional yang ngomong ke media turunkan ekspektasi kalian gitu loh. Nggak usah pelatih tim nasional ngatur publik, suruh turunkan ekspektasi yang levelnya Asia Tenggara pula. Pelatih tim nasional konsen pada peningkatan kualitas tim nasional. Boleh nggak? Boleh. Cuma pelatihnya sendiri ngomong begitu. Dan pertama kalau cek jejak digital, target pertama finalis loh. Terakhir aja baru oleh ketum seperti direvisi jadi semifinal. Nah cukup. Oke, menarik ini. Kita ke konfirmasi terlebih dahulu ya. Bagaimana Pak Sumarji, betul tidak sih kan Pak Erick Thohir sebenarnya sampaikan target kita di AFF ini semifinal kok? Jadi begini, terus bertanya-tanya, kok jadi berubah-ubah namanya target ini? Jadi begini ya, di awal tadi saya sudah sampaikan, di awal itu target kita adalah regenerasi. Di awal. Tetap gitu berjalan, ada juga yang ya boleh dikatakan kita ini di tim ya, kita ini di tim. Jin sampaikan, Coach, kalau kita tidak ada target ya di tim ini, kalau tidak ada target tentu anak-anak pasti akan tidak semangat. Maka kita harus bisa berbicara target di hadapan pemain. Ini bicara di tim loh ya. Bicara di tim ini, saya ngomong, kita harus ada target di anak-anak. Kita berusaha, paling tidak kita bisa semifinal
dan syukur bisa sampai dengan final. Ini di tim, ini bicara di tim ini. Ya, jadi kami ini di tim motivasi yang terbaik dan keinginan yang baik agar supaya anak-anak termotivasi untuk bisa tercapai sesuai dengan inginkan. Ya, ini berbicara di tim nih, berbicara di tim. Sekali lagi, kalau saya menyampaikan ini adalah hal yang terjadi di tim. Ya, saya kira itu. Saya bicara seperti itu. Baik. Mbak Putri Viola, ingin komentar dulu, Mbak? Iya. Saya mungkin ada di sini di tengah para legenda-legenda sepak bola ini mewakili suara para pendukung ataupun juga mungkin jurnalis olahraga. Saya mungkin juga bisa cerita, saya punya pengalaman meliput ajang Piala AFF tahun 2010. Pada saat itu masih ingat betul di benak saya bagaimana drama yang terjadi luar biasa, Indonesia versus Malaysia. Saya ke Malaysia ataupun juga ke Jakarta. Kemudian saya juga berkesempatan untuk meliput Piala AFF 2014 pada saat itu. Saat itu kita gagal tembus fase grup, Bang. Waktu itu saya ada di belakang pemain. Ke ruang ganti, saya melihat bagaimana mereka tertunduk, bagaimana mereka sedih, bagaimana mereka betul-betul putus asa seakan tidak bisa menjawab keinginan ataupun juga harapan dari para pecinta bola tanah air. Yang saya mau katakan dari pengalaman-pengalaman yang saya rasakan adalah saya tahu betul bagaimana harapan yang besar dari para pecinta sepak bola Indonesia bahwa seperti kata Bung Towel tadi, ini level Asia Tenggara, kita harus dong jadi yang terbaik di Asia Tenggara. Begitu kan? Nah, saya juga ingin cerita bahwa jangan pernah dipandang sebelah mata ajang Piala AFF ataupun juga sekarang namanya ASEAN Championship ini. Walaupun hanya mempertemukan negara-negara di Asia Tenggara di mana Indonesia mungkin bisa mengklaim bahwa kita soal potensi, kita soal bakat, kita soal skill mungkin jauh di atas negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Walaupun ada juga para pesaing kuat begitu. Tapi jangan sampai kemudian ini dipandang sebelah mata karena apapun bisa terjadi termasuk dramanya. Nah, drama ini kemudian yang menjadi beban, pressure bagi mental para pemain tersendiri. Saya sebenarnya Andro berharap sama seperti para pendukung timnas lainnya berharap ketika kita mengikuti ajang ini Piala AFF, wah kans kita nih untuk jadi juara. Saat kemudian kemarin kita gagal, saya tentu kecewa sama seperti yang lainnya. Tapi hitung-hitungan di atas kertas, saya sudah sama seperti Bung Toel, sudah memprediksi hal itu. Mungkin bukan prediksi ya Bung Toel, tapi setidaknya hitung-hitungan di atas kertas itu potensi besar untuk terjadi. Kenapa kemudian saya bilang gitu? Kalau soal skill, soal taktik dan segala macamnya mungkin narasumber yang lain jauh bisa lebih mengulas. Tapi saya bicara mengenai beban mental. Apakah kemudian para pemain kita yang relatif hijau, yang tidak punya jam terbang banyak untuk berlaga di ajang internasional, ini kemudian bisa kuat, bisa cukup tatak ataupun juga punya mental yang cukup firm untuk bisa mengemban beban itu, beban kerinduan para supporter kita untuk bisa menjuari Piala AFF. Nah, tekanan-tekanan yang diberikan oleh negara-negara lainnya untuk bisa menyingkirkan Indonesia ini cukup besar. Sehingga kemudian saat 2 kali 45 menit di ajang ini kita tidak hanya seperti yang saya katakan, tidak hanya bicara skill dan sebagainya, tapi bicara bagaimana kematangan, bukan hanya kematangan permainan, bukan hanya kematangan teknik, tapi juga bagaimana kematangan emosi sehingga bisa menghindarkan para pemain dari kartu merah, sehingga kemudian bisa bermain tidak hilang arah, tidak kemudian kehilangan passing-passing yang atau akurasi passing-passing tersebut. Ini sebenarnya tentukan juga dengan mental. Nah, ketika kemudian para pemain yang dipercaya, kita harus realistis, itu yang saya katakan. Nah, kalau bicara mengenai komunikasi, kalau memang awalnya tujuannya regenerasi adalah, saya pikir Bung Toel, saya pribadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan bagaimana PSSI menetapkan tujuan. Jadi PSSI mungkin punya blueprint, mau menjadikan ajang ini hanya sekedar batu loncatan saja, begitu. Artinya merelakan, sudahlah kita nggak apa-apa, nggak jadi yang terbaik di Asia Tenggara, tapi goal kita ke depannya adalah ajang internasional, Piala Dunia dan sebagainya. Itu urusan dari PSSI. Maksudnya mereka yang punya tujuan panjang ke depannya, begitu. Meskipun para pecinta bola kita menginginkan kemenangan di AFF. Ya, itu makanya itu adalah hal yang berbeda, hal yang kontra. Nah, yang saya mau katakan adalah sebenarnya bagaimana kemudian
PSSI bisa mengkomunikasikan hal itu, karena ini tidak mudah. Harapan kita itu kan semua para supporter setiap ikut apapun menang, setiap ikut apapun menang. Tapi jika kemudian PSSI merasa ada kemudian blueprint yang terbaik adalah melewatkan ajang ini, memberikan kesempatan ajang ini kepada para pemain totally muda, tidak menggabungkan, tidak di-mix seperti kata Bung Effendi Ghazali, masalah kemudian nanti planningnya ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, nah itu tentunya tergantung dengan mereka yang menjalankan dan mereka yang mencanangkan ataupun juga yang punya rencana seperti itu, begitu. Tapi setidaknya kalau dari segi komunikasi harusnya dikomunikasikan juga kepada masyarakat sehingga masyarakat juga harus siap walaupun mungkin ini hal berat, tidak mudah untuk bisa menerima hal-hal seperti ini. Hanya menjadikan ajang Piala AFF sebagai ajang antara saja dengan puncaknya sebenarnya adalah tujuannya adalah Piala Dunia dan sebagainya. Saya mau cerita juga sebenarnya hal-hal seperti ini, Bang Egy dan juga rekan-rekan semuanya, ini sebenarnya sudah pernah saya bicara agak lebar, bukan hanya soal sepak bola. Tapi sebenarnya ada beberapa jurnalis senior, ada beberapa pengamat olahraga yang saat itu juga mengatakan bahwa sudah waktunya nih kita nggak usah memikirkan SEA Games ini sebagai tujuan utama sebagai juara. Ada hal seperti itu, ada diskusi-diskusi seperti itu, Bung Towel, begitu. Sudah waktunya kita memikirkan bahwa jadikan ajang SEA Games ini di berbagai bidang, tidak hanya sepak bola, ini sebagai tempat untuk Kawah Chandra di Muka, sebagai tempat untuk para atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga tentunya untuk bisa mendapatkan jam terbang, untuk bisa mendapatkan pengalaman dan sebagainya. Sasaran kita ke depannya adalah Olimpiade. Ada juga hal seperti itu menjadi diskusi internal, tapi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini berat untuk diterima oleh para supporter Indonesia. Saya hanya dari posisi tengah, saya hanya mencoba untuk realistis dan juga menjembatani kedua sisi ini. Saya betul sama seperti Bung Towel dan sama seperti para pecinta bola lainnya, saya ingin sekali juara, tapi saya juga ingin berupaya untuk memahami bagaimana kemudian target yang diciptakan, rancangan ke depan yang diciptakan oleh PSSI. Yang saya coba ada miss di sini menurut saya adalah bagaimana kemudian dibangun komunikasi untuk mendewasakan supporter. Apakah kemudian supporter menerima rancangan ini? Sepertinya, itu dia. Itu PR besar. Itu berat juga tuh harus diterima oleh para supporter, termasuk juga yang kemudian menaruh beban dan juga harapan besar kepada STY. Kita gabung lagi nanti ya, sesaat lagi. Usai jeda, tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.